Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi bersama saya Ahmad Hadi Mansur di podcast MS. Yang kali ini saya mengundang salah satu santri dan sudah cukup lama di pondok pesantren Markas Syariah ini. Perkenalkan, Nama saya Muhammad Halimuddin dari kelas 4 Tahfiz. Muhammad Halimuddin. Awal dia masuk ini ambil jurusan Awal masuk langsung jurusan Tahfiz. sekarang berarti jalan udah berapa tahun itu? Jalan 5 tahun. Ya 5 tahun. Iya. Awal masuk pas COVID, tapi setahun setelahnya 2020. Coba dong ceritakan kenapa bisa kena MS, kenapa dari siapa gitu? Kayak kena MS tuh. Sebelumnya saya itu lagi mondok di Depok. Cuman kebetulan ada saudara yang pengen mondok gitu. Saudara kan masih kecil. Saya udah cukup lama. Oh, jadi sebelumnya sudah di sini udah pernah mondok gitu. Nah, udah pernah mondok sebelumnya. Jadi kebetulan kakak minta temenin. Dia tuh punya anak. Intinya minta biar ditemenin di sini anaknya dijagain. Karena saya kan sudah berpengalaman menghadapi situasi pondok gitu. Karena udah lama mondok juga di mana-mana. Jadi suruh nemenin. Awal masuk sebenarnya jurusannya bukan tahfiz. Awal masuk orang tua merayunya biar saya masuk di Laskar FPI. Oh, laki-laki. Tapi sama orang tua didaftarinnya jadi santri. Saya awal datang tuh nggak tahu FPI apa, cara daftarnya gimana. Saya datang ikutin aja. Saya kira bisa daftar di dalam, ternyata daftar FPI bukan di Markas Syariah sendiri tapi di luar. Saudara Halim itu yang di sini udah berapa lama? Bareng berarti. Baru Iya. juga. Nanti kurang lebih 4-5 tahunan lah. Latar belakang pengen jadi santri sebenarnya apa sih? Selain Sebenarnya di Depok tuh udah cukup nyaman juga, cuman kebetulan disuruh pindah ke sini sama orang tua, kita ikut aja karena mana juga orang tua. Kita ikut datang ke sini waktu didaftar jadi santri, yang awalnya perjanjian jadi itu daftar jadi laskar, saya udah nyerah awalnya jadi santri. Ini melanggar perjanjian gitu. Karena awalnya daftar bilang jadi laskar, didaftarnya jadi santri. Karena ya udahlah ikutin aja lah, setahun dong tadinya tuh pengen. Setahun mondok di sini, keluar habis itu mau langsung lanjut kuliah. Cuma kebetulan setahun di Markas Syariah ini alhamdulillah ditawarin untuk kuliah secara gratis yang diadakan oleh Pondok Pesantren Markas Syariah. kuliahnya gimana tuh? Kuliahnya di daerah Batu Tulis STIT Insan Kamil, Bogor. Berarti sekarang udah berapa lama di kuliahnya tuh? Sekarang itu tahun ketiga, semester 6. Semester 6. Berarti bentar lagi tuh, semester lagi lulusnya. Betul. Habis kuliah tuh ada rencana studi lagi atau langsung jual atau nyari kerjaan dulu kan? Sebelumnya sebenarnya sebelum tahu bahwasanya setelah lulus kuliah ini ada acara pengabdian beberapa tahun, tadinya udah ada planning pengen lanjut S2 Dua di mana tuh? di Asyafi'iyah Jakarta atau enggak di Bukan Cianjur ya? bukan, beda, ada lagi Asyafi'iyah Jakarta atau enggak di Cendisi Depok. Oh iya. Oh. Iya. Lanjut Lanjut S2 jurusan? sama Iya juga. iya, lanjutan ke depannya. Kehidupan jadi santri itu apa sih? Gimana? Menyenangkan apa? Kan banyak orang bilang tuh santri itu capek lah, tidurnya sedikit, makannya nggak enak, segala macam. Awal mondok kali ya. Kalau misalnya awal-awal ngerasa mondok tuh
dibilang capek sih, yang namanya hidup ya capek ya. Kita mau mondok, mau sekolah doang juga di luar juga tetap capek. Kalau capek mati aja. Iya betul itu. Karena yang namanya hidup tuh ya harus capek. Gak kerasa sih. Saya aja gak kerasa di sini udah berapa tahun. Tiba-tiba udah pengen lulus kuliah, udah tahu tiba-tiba lulus pesantren, ntar juga. Pokoknya segalanya serba tiba-tiba aja. Karena benar-benar di pondok pesantren itu kita gak ngerasa apa-apa karena saking banyaknya temen, ada temen cerita, ada teman berbagi, kita bisa bahagia bersama kan. Justru kalau di luar tuh ketemu teman jarang-jarang, nggak setiap waktu, sekalinya ketemu pun pada sibuk masing-masing main HP. Sekarang di jalan yang gadget ya. Betul, nggak bisa lah lepas dari HP itu. Anak zaman sekarang di luar susah. Ini kan nggak megang HP, dilarang di sini megang HP, jadi asik aja berbaur gitu. Iya, bisa ngobrol terus lah selama beberapa waktu, bisa terus menikmati walaupun mau beberapa tahun, 20 tahun pun enjoy aja sebenarnya kalau di pondok pesantren itu. Walaupun ya liburan itu setahun sekali kan. Iya, betul. Kalau soal makanan sih, ya namanya makanan, justru makanan tuh bukan untuk kenyang, tapi kita makan tuh untuk sekedarnya aja, biar bisa terus melanjutkan ibadah-ibadah lainnya. Hidup bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk Hidup. Siapa sih sosok yang memotivasi Halimuddin ini sampai sekarang tuh masih giat, masih pengen menuntut ilmu di pesantren ini? Motivasi utamanya tiada lain tiada bukan tuh ya orang tua sendiri lah. Kita sama tahu juga masing-masing tiap orang tua tuh yang namanya untuk anak tuh nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya, membanting tulang, buang darah, buang keringat, semuanya dikorbanin lah buat anaknya gitu. Kita tahu juga kita di pondok nggak gratis, kita sadar diri orang tua bayar tiap detik di sini, semuanya ditanggung sama orang tua kan. Kita ya motivasi utamanya ya orang tua itu, ayah ibu itu yang selalu mengorbankan semuanya, waktu, harta, tenaga kan, nggak bisa terhitung jari lah atas jasa-jasa mereka itu. Ada pesan-pesan nggak buat yang biasa yang nonton di podcast kali ini? Pesan dan kesan, pesannya mungkin yang bisa saya sampaikan, karena saya juga bukan siapa-siapa dan belum tentu akan menjadi apa-apa, saya cuma bisa mengatakan teruslah belajar, karena belajar itu bisa memuliakan seseorang. Dengan belajar itu kita bisa mendapatkan sebuah kehormatan, dengan yang kehormatan itu dinamakan dengan ilmu. Dengan ilmu itu kita akan lebih dihargai di akhirat kelak, karena di akhirat kelak tentang ilmu agama itu tidaklah bernilai rendah, melainkan amat mahal, karena kita menjualnya, membelinya itu dengan masa muda kita untuk mempelajarinya. Cukup sekian dari podcast kali ini. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.